sambil kita menunggu para jemaah masuk di room. Eh, 5 menit lagi kita akan mulai kajian rutin mengenai bedah kitab. Kita sapa dulu, ada Mas Firdaus selaku Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Jepang. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah, Assalamualaikum, baik. Ada Mas Mas Arif. Mas apa? Mas Maul agak Ya, putus sedikit suaranya ya? putus-putus. Ah, Itu Pak Ustadz Wahyudi juga udah ada. ya. Kalau di sini selamat siang. Siang. Ya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah di Jepang udah makin panas lah. Ya. Apalagi di dahan, aduh. Di sini 42 derajat. Oh. Lebih panas. Berarti di Jepang belum seberapa ya dibandingin di Mesir ya? Iya. Padang pasir kalau lagi pas panas-panasnya bisa 48. Masya Allah. Siap-siap kosong, jadi arang. Bisa goreng telur Pak Ustadz ya? Ayo, monggo Mas apa? Mas Maul. Kita mulai saja. Dibuka aja. Dibuka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Firdaus selaku Ketua PCIM Jepang. Yang saya hormati pula Bapak Ustadz Wahyudi yang insya Allah akan mengisi kajian rutinan kita. Tak lupa pada teman-teman yang berada di lingkup negara Jepang, PCM Jepang, ada juga di kita sapa ada juga PCM Muhammadiyah Mesir dan yang lainnya. Terima kasih sudah masuk di room Zoom kita dalam rangka kajian rutinan kita. Salawat beserta salam semoga curah limpahkan kepada
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, untuk memulai acara kajian rutinan kita, langkah baiknya kita awali pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kajian kita berjalan dengan lancar. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Ustadz Wahyudi untuk menyampaikan kajian kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita masih bisa ngaji bareng, belajar bersama kitab Aqidatul Awam. Yang saya gunakan adalah Sa'adatul Anam di Syarih Aqidatul Awam, jadi Syarah Aqidatul Awam yang ditulis oleh Dr. Murad Abdullah Al-Janabi. Masih di mukadimah, belum masuk ke pada bagian ataupun pada matan Aqidatul Awam. Kita masih di pengantar mukadimah, meskipun kita sudah 2-3 kali ya melakukan pertemuan, tapi ternyata masih di mukadimah. Pelan-pelan saja, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa istifadah, bisa mengambil ilmu dari kitab ini, insyaallah. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan lalu telah kita sampaikan mengenai tujuan belajar ilmu tauhid, kemudian juga apa yang akan kita dapatkan atau manfaat apa yang kita dapatkan ketika kita belajar ilmu tauhid. Sekarang kita akan menginjak kepada hukum belajar ilmu tauhid. Wa hukmu syari' fihi al-wujub al-aini bid-dalil al-ijmali wal wujub al-kafa'i bid-dalil at-tafsili. Jadi belajar ilmu tauhid ini hukumnya fardu ain. Fardu ain itu berarti setiap orang muslim harus belajar ilmu tauhid. Ketika kita tidak mengetahui ilmu tauhid, maka kita berdosa. Tetapi di sini adalah bid-dalil al-ijmali. Maksudnya bid-dalil al-ijmali adalah belajar tauhid yang sifatnya itu umum dan diketahui bersama. Contoh terkait bahwa Tuhan ada, alam raya itu ada sang pencipta namanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di sana ada para malaikat, bahwa Allah telah mengutus rasul, bahwa para rasul diberi kitab, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi ayat kitab Al-Qur'an, bahwa Nabi Muhammad diutus untuk umat manusia, bahwa Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat, bahwa setelah kita meninggal ini kita akan dihisab, ada alam kubur, ada sirat, ada hasar, ada surga, ada neraka. Pengetahuan dasar seperti ini hukumnya wajib ain. Jangan sampai seorang muslim tidak tahu bahwa setelah mati ada alam kubur. Nah, ini nanti bahaya ini. Karena ini termasuk al-umur minati bid-darurah. Ini terkait dengan persoalan agama yang sangat prinsipil. Jangan sampai ada seorang mukmin tidak tahu kalau ada surga dan neraka. Ini juga persoalan. Maka mengetahui hal-hal tersebut terkait dengan hukum tauhid melalui dalil ijmali atau argumen umum itu fardu ain. Adapun yang terkait dengan fa'ama fardul ain, ya kan, fa lazim ala kulli mukallafin bi ainihi. Yang disebut fardu ain adalah sesuatu kewajiban yang harus diketahui oleh setiap orang mukallaf. Wa idza qama bil ba'd la yaskut anil baqi. As-sholati wa zakati wa shaum. Kalau andai kata seseorang itu sudah melaksanakan, ya kan, ada yang sudah belajar mutahid, saya nggak belajar, maka saya tetap berdosa karena ini fardu ain. Beda dengan fardu kifayah, kalau sudah ada yang melaksanakan, saya nggak melaksanakan, saya nggak berdosa, tetapi ini sifatnya fardu ain. Adapun hal-hal terkait dengan tafsiri atau detail-detail ilmu tauhid, katakanlah tentang sifat Allah, zat Allah, jumlah malaikat, nanti di alam kubur akan seperti apa, akhirat akan seperti apa, surga neraka akan seperti apa, derajat surga bagaimana, siksaan neraka detailnya bagaimana,
kita menempuh sirat itu bagaimana, detail-detail daripada ilmu tauhid itu hanya menjadi fardu kifayah. Artinya ketika sudah ada yang mengetahui, yang lain tidak mengetahui, sudah tidak ada masalah. Yang penting dia percaya bahwa ada Allah, bahwa ada Rasul, ada kitab, ada hari akhir, ada surga, ada neraka, ada kiamat. Nah, hal-hal prinsip tersebut dia ketahui. Detail-detailnya terkait dengan tanda-tanda hari kiamat dan lain sebagainya, andai kata dia tidak tahu, dia tidak berdosa. Wa amma fardul kifayati fa huwa alladhi idza qama bil ba'du saqta an baqi. Wa dzalika karadis salam wa salatul janazah wa hifdzul Qur'an an dhahri qalb wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bi syartihi wal qiyamu bil hafin nafi'ati al mu'tasilaiha. Nah, itu kalau fardu kifayah, ketika sebagian sudah melaksanakan maka yang lain gugur. Contoh sholat jenazah itu wajib dilaksanakan. Kalau ada orang yang meninggal satu kampung tidak ada yang mensolatkan sholat jenazah, maka seluruh kampung berdosa. Tetapi ketika ada 1-2 orang yang sudah melaksanakan sholat jenazah, maka satu kampung semuanya tidak berdosa. Contoh lain adalah menghafal Quran secara lengkap atau kebutuhan-kebutuhan primer yang dibutuhkan manusia seperti perdagangan, pertanian itu menjadi kewajiban, tapi kewajiban kifayah. Kalau di suatu negara itu sudah ada petani, sudah ada pedagang, sudah ada dokter, itu artinya sudah menggugurkan yang lain. Tetapi kalau satu negara nggak ada dokter sama sekali, ya kan, itu satu negara dosa semua itu. Fayajibu ala kulli mukallafin at-tasdiq wal jazmi wal i'ani wal qabuli lima ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma'ulima maji'uhu bi darurah ijmalan fi ma'ulima ijmalan. Jadi sebagai seorang muslim itu kita harus meyakini dengan pasti, jazim, keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali mengenai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ragu-ragu, ini juga menjadi persoalan lagi, karena yang namanya iman itu al-imanul at-tasdiq. Yang namanya iman itu adalah keyakinan, maka tidak boleh goyah keyakinan kita terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal imanul khotan at-tasdiq, yang namanya iman adalah percaya. Qala jalla jalaluhu hikayatan an ikhwati Yusuf alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma anta bimu'minin lana ay musaddiqin lana. Jadi yang namanya iman itu artinya percaya. Hal ini seperti disebutkan di dalam firman Allah, wa ma anta bimu'minin lana. Engkau itu tidak percaya dengan kami. Bimu'minin lana. Wa syar'an at-tasdiq wal jazmi wal id'an wal qabul lima ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima ulima maj'u bihi daruratun min Allah taala. Secara syariat yang namanya tauhid itu adalah kita percaya terhadap semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita percaya mutlak tanpa ada ragu-ragu sedikit pun. Waisal muradu bi mujarrad nisbah asid kilal khabar aw al mukhbir bi fala yatahaqqaq at-tasdiq illa bi umil tata'ahuma al ma'rifah wa thanima hadithun nafsi at-tabi'lah wa al-istislam wa inqiyad wa idan lama ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi makna qabulil ahkam wa ridha bi tabi'atihi sallallahu alaihi wasallam. Percaya di sini maksudnya ada 3 hal. Pertama yaitu kita itu ma'rifah, mengetahui. Artinya ketika kita mengatakan kita percaya kepada Allah, berarti kita benar-benar mengetahui bahwa di sana itu ada Sang Pencipta namanya Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui. Tidak taklid, karena di dalam akidah itu tidak boleh taklid. Berbeda halnya ketika kita terkait dengan perkara fikih. Perkara fikih itu boleh taklid, tetapi terkait perkara akidah tidak boleh taklid. Ini adalah paham ahlul haq wa sunnah atau ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh kemudian kita mengatakan ada Allah. Iya, menurut saya sih ada Allah. Menurut saya sih ada malaikat. Nah itu nggak boleh. Jadi kita harus yakin ada Allah. Iya ada Allah. Ada malaikat. Ada malaikat. Ada kiamat. Iya ada kiamat. Jadi keyakinan yang benar-benar merasuk dalam hati kita. Karena ketika iman itu sudah benar-benar masuk ke dalam hati kita, kondisi apapun tidak akan menggoyahkan iman kita. Sebagaimana tukang sihir Fir'aun, yang awalnya itu dia membela Fir'aun, tetapi kemudian kalah dengan Nabi Musa, dia tahu bahwasanya apa yang dibawa Nabi Musa itu benar, maka ketika itu dia sujud kepada Nabi Musa. Dan Fir'aun waktu itu mengancam, wah ini makarnya Nabi Musa ini, tukang sihir ini, sekarang dia tunduk pada Fir'aun. Dan akan saya hukum, akan saya potong tangannya, akan saya potong kakinya, nggak hanya itu, akan saya gantung, saya salib di pohon kurma.
Tapi apa yang dilakukan oleh para tukang sihir itu yang mereka sudah iman itu kepada Nabi Musa, karena dia sudah iman tanpa ada keraguan. Kata mereka adalah, silahkan wahai Fir'aun, jika Anda ingin memotong tangan kaki saya, jika Anda ingin menyalib tubuh saya, engkau hanya bisa menyiksa jasad saya, tetapi engkau sekali-kali tidak akan dapat mempengaruhi iman saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa iman itu tidak boleh taklid, tetapi harus id'an wa taslim, harus benar-benar tunduk mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sahabat Yasir, di mana tangan kanannya itu diikat, tangan kirinya diikat, tangan kanan diikat ke kuda lari ke kanan, tangan kiri diikat ke kuda ke kiri, dan kudanya itu dicambuk supaya berlari, dan tubuh Yasir terbelah menjadi dua. Tetapi dengan thamrah keimanan yang bukan taklid itu, dia tetap mengatakan Allah, Allah, Ahad, Ahad. Sebagaimana juga kita mengetahui Ashabul Ukhdud, di mana ribuan orang dibakar hidup-hidup, dibakar dibakar hidup-hidup, dan mereka suruh nyemplung sendiri. Bukan dicemplungin, suruh nyemplung sendiri, dan mereka dengan rela hati, nggak apa-apa saya nyemplung, saya masuk ke dalam api, jasad saya terbakar, tetapi hati saya tidak terpengaruh, saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini syarat pertama adalah al-ma'rifah, mengetahui, supaya kita tidak taklid. Yang kedua, hadithun nafs at-tabi'ilha. Hati kita, karena iman itu dalam hati. Hati kita itu benar-benar tasdik, percaya, bukan hanya di lisan. Karena ketika hanya di lisan hatinya itu kufur, maka dia munafik. Munafik itu adalah mengucapkan keimanan, dia bersahadat tetapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian orang yang berada di Madinah pada waktu itu, banyak sekali orang-orang yang mengaku beriman tetapi hatinya kufur. Dia ikut sholat, dia ikut zakat, bahkan barangkali dia ikut haji tetapi hatinya kufur. Ini adalah orang munafik, di mana tempatnya orang munafik adalah fidarkil asfali minan nar, di keraknya api neraka. Kemudian yang ketiga, al-istislam wal inqiyad wal id'an lama ja'a bihi Rasulullah SAW. Kita benar-benar tunduk mutlak, percaya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Percaya mutlak di sini diantaranya adalah bahwa kita juga tidak pergi ke tukang dukun, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man atakahinan fa'amana bima qala faqad kafara bima ja'a bihi Muhammad SAW. Barang siapa yang mendatangi tukang dukun, kemudian dia percaya terhadap apa yang disampaikan oleh dukun itu, maka sesungguhnya dia telah ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Fayajibu alaina iman bi anna Allah Ta'ala wajibul wujud, maka kita harus percaya mutlak, tunduk bahwasanya Allah itu merupakan sang pencipta jagat raya. Wa anna mausufun bi kulli kamal, bahwa Allah itu sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ya kan? Karena ilmu Allah itu muhitun bi kulli syai'. Ilmu Allah itu melingkupi semuanya. Makan wa ma yakun wa ma sayakun. Apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Wa munazun an kulli naqsin. Tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sempurna. Wa min dzalika ittisafu bil izmah wal kibriya wal uluhiyah. Di antaranya adalah bahwa Allah itu Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat keagungan, kebesaran, punya sifat ketuhanan. Fayadkhulu fi ittisafihi bil uluhiyah ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu ijmalan wa tafsilan. Terkait dengan sifat Allah itu nanti juga akan kita bahas terkait dengan sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat bagi Allah. Wal imanu nurun, yang namanya iman itu sesungguhnya adalah cahaya. Iman itu cahaya. Nurun yakdhifuhullahu fi qalbi 'abdihi, cahaya yang ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati seorang mukmin. Tasruku bihi zujajatihi fayara ma sya'allahu ayyara min mukawinatil 'ulumil wal asrar ka'annahu ayanun musyahadah. Wah, ini tingkatnya sudah tinggi. Jadi iman itu ketika sudah benar-benar merasuk ke dalam hati seseorang, dia itu seakan-akan bisa melihat sesuatu yang orang lain itu tidak bisa melihat.
dia bisa merasakan sesuatu yang barangkali orang lain itu tidak bisa merasakan. Kalau di dalam dunia sufi itu ada namanya torikoh. Torikoh ada torikoh Sadiliyah, kan? Ada torikoh Naksabandiyah dan lain sebagainya. Nah, di sana itu mereka diajarin berbagai macam zikir-zikir, doa-doa untuk riyadhah. Riyadhah itu melatih jiwa supaya kita itu hati kita bersih. Nah, di sana ada namanya al-ahwal wal maqamat. Ahwal itu adalah kondisi kita, makom adalah kelas kita. Jadi ada namanya kelas 1, 2, 3, 4. Nah, kelas 1 kondisi kita spiritual kita bagaimana? Kelas 2 kondisi spiritual kita bagaimana? Kelas 3 kondisi spiritual bagaimana? Sampai nanti kita kepada hati yang sudah bersih, yang sudah sampai derajat tertentu, maka kita atau seorang sufi itu akan disebut dengan al-arif billah. Seorang yang benar-benar telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nama iman itu merupakan nurun, cahaya. Dia bagaikan cahaya lampu, yang dimana ketika lampu itu ada cahaya, maka cahaya itu akan menyinari sekeliling dia. Itulah iman. Jadi seorang beriman itu orang lain juga akan bisa mengambil manfaat dari dia. Orang lain bisa mengambil manfaatnya, orang lain bisa istilahnya itu dituntun, ya kan? Jadi dia tidak masuk surga sendirilah istilahnya begitu. Dia bisa mengajak orang lain untuk bersama-sama berjalan menuju surga. Wal ikhlas lahu wa tuma'nina bi dzikri. Jadi kalau kita sudah beriman kita selalu ikhlas. Ikhlas, kemudian selain ikhlas juga kita juga hati kita tenang dan kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa khauf minhu. Kita takut kepada Allah, kita selalu berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ketahuilah oleh kalian bahwasanya selalu berzikir kepada Allah itu akan menenangkan jiwa. Dan kita selalu khauf, takut kepada Allah. Takut itu dalam artian karena kita itu ada malaikat di kanan kiri kita, ada yang selalu menulis amal perbuatan kita. Kelak di akhirat catatan-catatan amal itu akan dilemparkan dari langit. Kalau kita menerimanya dari kanan-kanan, maka kita akan tersenyum, akan senang gembira. Dan kita akan langsung lari ke keluarga kita, akan ngasih tahu tentang nilai yang baik yang sudah kita dapatkan. Yang qulubu ila ali masruro, dia akan pulang lari ke keluarganya dan cerita bahwa rapot saya baik. Ketika rapotnya jelek, dia akan menangis dan apa yang sudah dia lakukan itu hanya nunggu persiapan untuk menuju ke neraka wa'iyadzubillah. Warraja fihi, kita juga berharap karena kita sebagai manusia tentu kita banyak dosa, kita takut atas dosa-dosa kita dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah kita lakukan, dosa yang telah kita kerjakan, maksiat yang telah kita lalui, mudah-mudahan mendapatkan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita bisa masuk ke dalam surganya. Wa tahli bil akhlaq al karimah. Dengan iman itu, karena dia selalu khauf, selalu takut sama Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu muraqabah istilahnya itu, maka implikasinya adalah dia akan selalu berakhlak karimah. Dia tidak akan berbuat maksiat, dia tidak akan mencuri, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Dia tidak akan minum khamr atau lain sebagainya. Dia akan berusaha agar selalu berakhlak karimah, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih kecil, kalau ketika ada tamu juga dihormati dan lain sebagainya. Wa takhalli anil akhlaq adzamimah, dan dia dengan iman itu maka dia akan menghindari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Wal iqbalu ala ta'at wal inqifaf anil ma'asi wa sayyi'at. Dia akan selalu melakukan ketaatan kepada Allah, dan sebaliknya dengan keimanan itu maka dia berusaha keras untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, takwa, taat dan menghindari hal-hal yang maksiat, yang tidak terpuji, maka al-fawz bi qurbihi ta'ala wa ridahu, kita akan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan, dan kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hiya as-sa'adah al-uzma, dan itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang maha besar. Wa yajibu al-iman bil malaikah jumlatan wa tafsilan. Kita juga harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para
malaikat. Malaikat itu ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Ada yang tugasnya membagi rezeki. Ada yang tugasnya itu mencatat amal hamba. Ada yang tugasnya kelak di alam kubur menanyakan tentang perbuatan hamba dan lain sebagainya. Semua itu merupakan malaikat penguasa Allah, utusan-utusan Allah yang jumlahnya tak terhingga, sangat banyak. Jumlah malaikat sangat banyak. Fal jumlatu na'taqidu anna sami'a ma fi ilmillahi ta'ala, dan mereka hakun tabitun, bahwa jumlah malaikat yang sangat banyak itu benar adanya, dan itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum atsamun latafun ruhaniyatun khuliqu min nurin, dan bahwasanya malaikat itu merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kalau manusia dari tanah, tapi kalau malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Oleh karena itu malaikat itu larinya kencang, ya kan? Sekali melangkah konon bisa perjalanan 50.000 tahun. 50.000 tahun hanya sekali langkah. Nah, kalau kita kan, karena mereka merupakan, dan mereka punya sayap. Sayapnya banyak. Layak kulun, walaya sabun, walaya bulun, walaya tahutun. Nah, mereka itu nggak makan, nggak minum, nggak kencing, ya kan? Itu malaikat. Beda karena mereka nggak punya nafsu. Beda dari manusia yang kita itu makan, minum, ya kan? Walayalit ba'dun ba'da, ya, malaikat itu tidak nikah. Malaikat itu tidak melahirkan, tidak mengandung, ya kan? Ya annahum la yusifuna bidzukura wala bil unutsa, karena malaikat itu tidak laki-laki, malaikat itu tidak perempuan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang namanya malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan dan ditugaskan Allah kepada mereka. Wala yakfuluna an dzikrillah ta'ala. Malaikat itu tidak pernah mulutnya itu diam, tetapi selalu bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksumuna an jamil muharramat wal makruhat bi asrihim. Mereka para malaikat itu maksum, tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah malaikat itu menentang perintah Allah. Jadi mereka itu selalu apa yang diperintahkan oleh Allah selalu mereka kerjakan. Wala ya'lamu adadahum illallah. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya berapa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, firman Allah. Dan tidaklah seorang pun yang mengetahui berapa sih jumlah besaran atau malaikat selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza ala jumlah. Wa amma ala tafsir fa na'fu minhum asyraf. Kalau secara umum malaikat kita nggak tahu jumlahnya ada berapa, tugasnya macam-macam, secara detail-detailnya apa aja kita hanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian saja. Termasuk nama-nama malaikat yang diberitahukan kepada kita hanya beberapa saja. Di antaranya adalah Jibril, kata Jibril, wa Mikail, wa Israfil, ya kan? Israfil, wa Israil, wa Raqiban, wa Atidan, Raqib Atid, wa Mungkaran, wa Nakiran, Mungkar Nakir, wa Malikan, wa Ridwanan, Malik Ridwan. Meskipun ini nama-nama ini sesungguhnya juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah benar nama-nama ini merupakan nama malaikat ataukah sekedar istilahnya itu koordinatornya malaikat, ya kan istilahnya itu, ataukah bagaimana? Seperti hanya Raqib Atid nih, Raqibun Atidun, kan? Raqib itu kan arti aslinya mengawasi. Nah, kalau namanya yang mengawasi itu apa setiap orang satu malaikat? Raqib juga. Ataukah Raqib itu hanya sekedar nama istilah nama malaikat yang mengawasi? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja semua ulama sepakat bahwasanya setiap manusia itu di kanan kirinya ada malaikat yang selalu mencatat segala amal perbuatannya. Wa anna jami'a ma fi hadhil kutub minal qasas wal akhbar wal wa'dul wa'id wal amru wan nawahi haqqun thabitun la syakka fihi. Kita juga harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'an itu benar adanya. Perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an itu benar adanya. Berita-berita yang terkait dengan al-ghaibiyat itu benar adanya. Berita-berita yang terkait dengan masa lalu benar adanya. Berita-berita yang terkait dengan apa yang akan datang benar adanya. Karena ada banyak
kalangan kaum sekuler, kaum liberal yang mengatakan bahwasanya kisah-kisah Al-Quran itu sekedar usturah, legenda. Di antaranya adalah seorang filsuf Prancis Muslim yang dari Aljazair, Muhammad Arkun ya. Dia mengatakan bahwasanya apa yang di dalam Al-Quran sekedar usturah, legenda. Meskipun dia memandang usturah di sini adalah legenda dari kacamata ilmu sosial, tetapi bagi kita umat Islam perkataan legenda ini problematik dan bisa jadi kemungkinan besar akan dipahami bahwa legenda adalah suatu cerita yang omong kosong, cerita yang tidak benar. Oke. Maka cerita-cerita dalam Al-Quran itu sesungguhnya adalah benar adanya. Wa anna jami'a ma fi hadhil kutub dalun ala kalamillahil qadim al-qaim bi dzati al-iyyah. Hadza ala sabilil jumlah. Dan kita juga harus percaya bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan bagian dari kalamullah yang qadim. Kenapa saya katakan kalamullah yang qadim? Karena sebagian kelompok Islam terdahulu seperti halnya Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, tetapi kalamullah yang hadis, yang baharu, dengan alasan bahwa Al-Quran itu terdiri dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu dulu tidak ada, kemudian ada. Bahasa Arab itu diciptakan. Bahasa itu atau al-kalam itu, al-kalamu huwal lafzul murakabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu merupakan susunan kata-kata yang dapat dipahami dan merupakan kesepakatan bersama di dalam suatu masyarakat. Maka kalam di sini termasuk di dalamnya adalah bahasa Al-Quran di sini adalah makhluk ciptaan. Ini adalah pernyataan Mu'tazilah. Nah, namun bagi kita yang pengikut ahlul haq wa sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah, kita percaya bahwa kalamullah itu qadim. Karena kalamullah atau Al-Quran ini terkait erat dengan sifat Allah. Allah itu qadim, maka seluruh sifat-sifat Allah harus qadim. Termasuk Al-Quran yang merupakan bagian dari sifat Allah, maka dia harus qadim. Tidak bolehlah Al-Quran itu sebagai kalamullah dia hadis. Karena ketika dia hadis, kita akan mengatakan bahwa Allah nanti juga hadis. Hadis itu baharu. Baharu itu maksudnya sesuatu yang belum ada, kemudian ada. Sifatnya dia ciptaan. Al-Quran itu bukan ciptaan. Zaman sekarang juga banyak sekali kaum sekuler, kaum liberal yang mengatakan bahwa Al-Quran itu muntat sakofi, bahwa Quran itu produk budaya, seperti halnya yang disampaikan oleh Nasir Hamid Abu Zaid yang mengatakan bahwa Al-Quran itu muntat sakofi, dan ini diamini oleh Amin Abdullah, salah seorang mantan rektor UIN Yogyakarta, di dalam bukunya Fikih Kebinekaan yang juga mengatakan bahwa Quran itu muntat sakofi, produk budaya. Mengatakan Al-Quran produk budaya ini lebih fatal dibanding pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah meskipun mengatakan bahwa Al-Quran itu hadis, Al-Quran itu baharu, tetapi Mu'tazilah tetap mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran tetap firman Allah. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran itu produk budaya, seperti yang disampaikan oleh Nasir Hamid Abu Zaid, ataupun Amin Abdullah, mantan rektor UIN Jogja itu, ini lebih fatal, lebih berbahaya, karena kita akan mengatakan bahwa Al-Quran itu sesungguhnya adalah buatan Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, berarti dia bukan kalamullah. Mengatakan Al-Quran produk budaya juga sama artinya mengatakan bahwa Al-Quran itu terpengaruh oleh ruang waktu. Dulu ada, kemudian tidak ada, dan dipengaruhi oleh ruang waktu, karena dia produk daripada kebudayaan Arab pada waktu itu. Ketika Al-Quran itu produk budaya, maka dia juga bisa berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu, kita sering melihat pernyataan-pernyataan kaum liberal yang menggunakan metodologi hermeneutika. Mereka selalu mengatakan bahwa Al-Quran harus ditafsirkan dengan metodologi hermeneutika. Melihat kondisi sosial pada waktu Al-Quran diturunkan, kemudian kita melihat kondisi sekarang Al-Quran diturunkan, apakah ada persesuaian ataukah tidak. Kita lihat sejarahnya. Contohnya adalah hukum waris, di mana pada zaman Rasulullah itu satu laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, 1:2, karena menurut mereka waktu itu perempuan belum bekerja. Sementara sekarang sudah zaman emansipasi, perempuan pada bekerja, maka sudah selayaknya perempuan 1, laki-laki 1, perempuan 2, laki-laki 2, sama-sama 2. Padahal kalau kita teliti sejarah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang namanya Sayyidah Khadijah adalah seorang
saudagar yang kaya raya, dia juga sudah istilahnya itu melakukan emansipasi, sudah bisnis besar. Hindun, yang namanya seorang Hindun, istri daripada Abu Sufyan, adalah seorang pedagang saudagar yang sangat kaya raya. Maka klaim kaum liberal yang menggunakan metodologi hermeneutika yang mengatakan adalah Quran sebagai produk budaya, yang Quran itu hanya layak untuk orang Arab, kemudian mengatakan bahwa zaman dulu orang Arab itu tidak bekerja, ini salah, tidak sesuai dengan sejarah. Orang liberal juga mengatakan hukum-hukum kisos, hukum-hukum hudud itu hanya cocok di orang Arab saja. Masyarakat lain selain bangsa Arab tidak cocok karena menurut mereka bahwa kondisi sosial di Arab itu keras, sementara kondisi di masyarakat lain di Indonesia itu lembut, maka tidak cocok lagi. Hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu harus disesuaikan dengan daerahnya, harus disesuaikan dengan konteksnya. Konteks Arab jangan dibawa dengan konteks Indonesia. Maka ada fobia terhadap Arab, ada fobia terhadap Al-Quran, ada ketakutan-ketakutan terhadap Islam. Ini adalah imbas daripada pengaruh mereka di dalam memahami Al-Quran, bahwa Al-Quran bukan lagi kalamullah, tetapi Al-Quran dianggap sebagai produk budaya, sehingga pernah terjadi di IAIN, kalau nggak salah IAIN Semarang atau IAIN Jogja, saya agak lupa, di mana dosennya melempar Al-Quran dan menginjak-injak Al-Quran, kemudian dia mengatakan ini adalah produk budaya, ini adalah makhluk. Mu'tazilah meskipun dia itu mengatakan Al-Quran makhluk, tidak pernah berani melakukan seperti itu. Yang namanya Wasil bin Atok sebagai pendiri Mu'tazilah selalu melakukan sholat malam yang luar biasa. Selesai sholat dia pegang pulpen, dia tulis hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wasil bin Atok sangat liberal, tetapi orang Mu'tazilah, pendiri Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk, tetapi Wasil bin Atok merupakan tokoh usul fikih yang tidak pernah berani menabrak al-qat'iyyat di dalam Al-Quran. Demikian juga Qadhi Abdul Jabbar yang juga seorang tokoh Mu'tazilah tidak pernah berani melangkai Al-Quran, tidak pernah berani mengatakan Al-Quran sebagai produk budaya, tidak pernah berani menggugat dalil-dalil Al-Quran yang sifatnya sudah qat'i, sudah pasti. Baik qat'i itu terkait dengan urusan akidah, maupun qat'i di dalam urusan muamalah, maupun qat'i di dalam urusan akhlak, maupun qat'i di dalam urusan ibadah. Jadi ayat-ayat qat'iyat ini oleh orang-orang Mu'tazilah yang sebagian kalangan dianggap liberal, mereka masih sangat sopan dan mereka masih ta'zim kepada kalamullah, kepada Al-Quran. Bahkan Qadhi Abdul Jabbar sendiri menulis buku untuk membela Al-Quran dengan judul Tanzihul Al-Quran Anil Mata'in. Membela Al-Quran dari tuduhan-tuduhan orang yang tidak jelas. Seperti itulah. Itu yang mengarang siapa? Qadhi Abdul Jabbar. Siapa beliau? Beliau adalah ideologis. Beliau adalah ulama kalam, tokoh yang sangat ternama dari kalangan Mu'tazilah. Sehingga dari sini bisa saya katakan orang-orang liberal itu, orang-orang yang selalu mengatakan bahwa kita mengikuti pemikiran Mu'tazilah, sungguh sangat berbeda. Apa yang mereka klaim sangat berbeda dengan pemikiran Mu'tazilah yang sesungguhnya. Mu'tazilah itu mereka keimanannya luar biasa, tidak berani sama sekali melangkai ayat-ayat Al-Quran. Sementara kaum liberal yang sering menggunakan metodologi hermeneutika itu, mereka sangat berani melangkai Al-Quran, mengatakan hal-hal yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan menganggapnya sebagai produk budaya. Contoh yang disampaikan oleh Master El-Mas'udi, di mana dia mengatakan bahwa haji itu al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan. Memaknai bulan-bulan yang telah ditentukan adalah setiap bulan. Jadi haji itu tidak hanya di bulan Dzulhijjah, tetapi bisa dilaksanakan pada setiap bulan. Setiap bulan 1, bulan Syawal, bulan kapan saja terserah Anda haji. Ini kan pemahaman yang tidak sesuai. Nah, ini namanya melangkai apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran yang terkait dengan qat'iyat. Bahkan juga sebagian kalangan terkait dengan ayat-ayat poligami, apalagi mereka tentang habis-habisan ayat poligami karena dianggap itu sebagai tradisi Arab dan lain sebagainya. Nah, ini maka kita harus hati-hati terhadap jargon-jargon ataupun pernyataan-pernyataan yang sering mengatakan kita harus menggunakan tafsir hermeneutika. Hati-hati, karena ini terkait dengan bagaimana cara pandang kita terhadap Al-Quran yang itu merupakan kalamullah yang azal, yang itu merupakan kalamullah
yang kodim. Kalau kita mengatakan Al-Quran produk budaya, maka itu ciptaan Nabi Muhammad, dan sama artinya Al-Quran itu bisa kita rubah sesuai dengan kehendak kita. Dan buktinya kaum liberal itu menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak hati mereka sendiri. Tidak ada duabit, tidak ada standar yang baku. Pada akhirnya Al-Quran diumbang-ambingkan. Ini jangan sampai. Wa yajibu al-iman bir rusul wa bisairil anbiya. Selain itu, sebelumnya, hadza ala sabil jumlah wa amma ala sabil tafsir fa na'rifu minha arba'. At-Taurah allati unzilat ala sayyidina Musa. Selain Al-Qur'an tadi itu, kita juga harus meyakini bahwasanya ada kitab lain, yaitu Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Wa Zabur ala sayyidina Dawud. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Wal Furqan unzila ala sayyidina wa habibina qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabim wasallam. Juga kita percaya kepada Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah Al-Quran. Disebut Al-Furqan. Al-Furqan itu arti aslinya adalah pembeda. Disebut Al-Furqan karena Al-Quran ini dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Baik, sudah 45 menit. Kita cukupkan dulu. Kita lanjut dengan tanya jawab, barangkali nanti ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah dengan jelas menyampaikan materinya. Ada beberapa pertanyaan dari para jemaah. Salah satunya itu dari Mas Rauf. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk mengetahui Allah dengan yakin? Seperti itu yang pertama. Oke. Untuk yang kedua dari Mbak Hena. Assalamualaikum Ustadz. Tadi Ustadz ada bahas bahwa orang yang tingkat keimanan sudah tinggi bisa membawa orang lain ke surga. Apakah itu termasuk ke dalam syafaat? Bukankah syafaat hanya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW? Kebetulan kakek moyang saya tokoh agama di Betawi, yang makamnya sampai saat ini dikeramatkan, dan salah satu guru mengaji saya pernah mengatakan bahwa saya termasuk keturunan yang insya Allah mendapat syafaat dari kakek moyang dikarenakan ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal seperti ini ada dalilnya, dan apakah tidak termasuk takabur atau musyrik jika saya mempercayai hal semacam ini? Itu pertanyaan yang kedua dari Mbak Hena. Yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Mas Firdaus. Bagaimana dengan orang Islam yang kurang mengetahui tauhid dengan benar, tetapi rajin beribadah di masjid? Apakah ibadahnya itu sia-sia? Baik, itu pertanyaan dari para jemaah. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan cara mengetahui Allah dengan yakin, ya kan? Sebenarnya untuk mengetahui Allah itu secara yakin itu sebenarnya sederhana. Sederhana dalam artian bahwa dulu itu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang Badui yang masuk Islam. Kemudian Rasul bertanya, bagaimana kamu mengetahui Allah? Pertama ditanya, Allah ada di mana? Oke. Kemudian bagaimana kamu mengetahui Allah? Maka orang Badui itu mengatakan, ketika ada unta berjalan di padang pasir, meskipun untanya sudah tidak ada, tetapi di situ ada bekas kaki unta, maka secara otomatis saya akan mengatakan, oh ini pasti ada unta lewat, karena di sini ada bekas kaki unta. Hal ini juga terkait dengan alam raya. Nggak mungkin lah ada alam raya, ada gunung, ada matahari, ada bintang, ada bumi, ada rembulan, kok datang dengan sendirinya. Ini pasti ada sang pencipta.
sang pencipta inilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui Allah itu dengan makhluk kita itu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering sekali wa fi anfusikum afala tubsirun, ya kan? Dan pada dirimu apakah kamu enggak mikir, istilahnya itu. Allah memerintah kita itu untuk melihat pada diri kita. Bagaimana kita yang dulu tuh hanya istilahnya itu air yang tidak berguna, ya kan? Mimma indafiq kata Allah. Dari air yang tidak berguna, tetapi dia bisa menjadi segumpal darah, bisa menjadi alaqah, bisa mudghah, dan menjadi janin terlahir menjadi seperti sekarang kita ini. Dan kalau Anda atau kita belajar di dalam ilmu-ilmu kedokteran itu atau ilmu-ilmu yang terkait dengan anatomi tubuh manusia, ternyata sangat detail sekali. Tubuh manusia itu sangat-sangat detail sekali. Makanya ini jelas menunjukkan bahwa di sana ada sang pencipta. Sang pencipta. Makanya afala yang zuru ina ilal ibili kaifa khuliqat. Juga silakan kalau Anda lihat diri Anda, lihat juga itu makhluk Allah yang lain. Ibil, unta. Bagaimana Allah menciptakan unta? Unta bisa berjalan di padang pasir yang sangat panas, berhari-hari nggak minum. Kok bisa? Ya karena ternyata si unta itu di dalam perutnya ada cadangan, ada semacam tembolok yang untuk mencadangkan minuman dan lain sebagainya. Itu menunjukkan alam raya ini ciptaan Allah semua ini menunjukkan bahwasanya di situ pasti ada Tuhan. Tuhan itulah Allah. Jadi keyakinan kita itu sudah cukup itu. Bahwa Allah itu sang pencipta. Karena kalau kita sudah berkeyakinan seperti ini, insya Allah ketika terjadi sesuatu tidak mudah goyah. Artinya ketika miskin kemudian ada orang Kristen ngasih Indomie, ya, istilahnya itu tidak gampang goyah. Orang-orang yang imannya lemah itu kan seperti itu. Ya. Akhirnya hanya dikasih Indomie, dikasih sembako, akhirnya masuk Kristen. Karena mereka tidak mengetahui hakikat kebenaran Islam. Nah, ini perlu disebarkan. Bahwa syafaat ya, syafaat ini benar bahwa syafaat itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi teman-teman yang baik juga akan memberikan syafaat kepada orang mukmin lainnya. Seorang mukmin dapat memberikan syafaat kepada orang mukmin. Jadi nanti di akhirat itu ketika dia itu selalu berteman kepada orang mukmin, ketika di akhirat dia masuk surga, dia itu akan ingat, oh saya itu dulu punya teman baik saya yang sama-sama suka sholat bareng, yang sama-sama ngaji bareng di mana ya? Ternyata dia akan masuk neraka, itu dia bisa memohon kepada Allah, ya Allah, ini dulu itu teman saya di dunia, tolong ya Allah, tolong dia saya ajak untuk sama-sama masuk dalam surga, itu bisa. Nanti di akhirat itu kita akan ingat dengan keluarga kita, ingat dengan saudara-saudara kita. Gitu. Jadi seorang mukmin itu bisa memberikan syafaat. Adapun kakek apakah bisa memberikan syafaat kepada anak turunnya? Tergantung. Kalau memang anak turunnya ini baik, bisa diberi syafaat. Tetapi kalau anak turunnya ini ternyata juga maksiatnya luar biasa, ya nggak bisa. Apalagi sampai anak turunnya kafir, ya nggak bisa. Gitu. Seperti itu. Jadi intinya Nabi Muhammad itu bisa memberi syafaat, sesama orang mukmin juga bisa memberikan syafaat, insya Allah. Ini ada pertanyaan ketiga, orang yang kurang mengetahui dengan benar ya, orang yang kurang mengetahui Allah dengan benar, apa tadi? Lupa saya. Pertanyaan yang ketiga itu bisa diulang? Baik. Bagaimana dengan orang Islam yang kurang mengetahui tauhid dengan benar, tetapi rajin beribadah di masjid? Apakah ibadahnya itu sia-sia? Tergantung. Jadi kalau dia tauhidnya itu melenceng dalam artian dia sholat nih, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tetapi masih sesajenan, ya diterima itu. Itu sesajenan kemudian percaya sama tahiyul itu masalah tauhidnya ini. Karena tauhid ini prinsip. Kalau tauhidnya benar, amal lainnya itu insya Allah bisa diterima. Tetapi kalau tauhidnya salah, yang lain itu gugur semua. Karena ini prinsip dasar, maka hati-hati. Jangan sampai kita sudah banyak sholat, buat puasa, haji, masih masih sajen-sajenan, masih percaya dengan roh-roh leluhur yang bisa membantu kita, ini bahaya sekali ini. Maka tauhid yang benar itu kita hanya percaya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan hal-hal seperti itu yang terkait dengan sajen-sajen kepercayaan leluhur
dan lain sebagainya. Ini bisa mengganggu tauhid kita. Ini bisa mengganggu tauhid kita. Kalau tauhid kita terganggu, sholat kita bisa terganggu, puasa kita terganggu, haji kita terganggu. Cukuplah kita percaya sama Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Titik. Kita tunduk mutlak kepada Allah. Nggak usah kemudian istilahnya itu main sajen-sajenan, main percaya sama dukun, kemudian percaya sama roh-roh yang itu. Ini persoalannya di kampung-kampung masih ada itu. Bahkan di kampung-kampung tuh dia sholat, puasa, tapi ke dukun nyantet orang gitu kan. Percaya sama santet, aduh repot juga ini. Jadi ini kok real masih ada ini. Ini enggak percuma aja. Makanya kata Rasulullah SAW mengatakan man atakahinan au sahiron. Kalau orang itu dia sholat, puasa, haji macam-macam tapi dia datang ke tukang dukun atau ke tukang santet, fa amana bima qala, dan dia percaya, itu udah langsung faqad kafaro bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu otomatis telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia sholat, nggak manfaat sholatnya. Puasa nggak manfaat, dia dianggap kafir. Kenapa? Gara-gara dia datang ke tukang dukun atau gara-gara dia datang ke tukang santet. Maka hati-hati dengan tauhid kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Arif Darmawan mengenai kita percaya Al-Quran kalamullah. Namun, bagaimana dengan nasakh masukh, Ustaz? Bukankah itu berarti suatu ayat bisa kontekstual dan bisa progresif sesuai kondisi dalam beberapa hal? Bagaimana, Pak Ustaz? Ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan Allah itu kadang memang ada ayat-ayat Al-Quran yang dia itu mansukh, ya kan? Mansukh itu dalam artian ayat itu dulu ada, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat lain. Bisa jadi mansukh itu diganti dengan ayat lain, bisa jadi mansukh itu benar-benar ayat yang enggak ada dan hukumnya tidak ada. Contoh nih, ayat terkait rajm. Dulu itu di dalam Al-Qur'an ada ayat yang bunyinya wasyaihu wasaikhatu farjumu, apa itu sekalian? Syekh, orang-orang tua yang mereka itu melakukan zina, maka ketika mereka berzina maka dirajmlah sampai mati. Ayat ini kita nggak akan temukan saat ini, nggak ada dalam Al-Quran, tetapi hukum rajm masih berlaku karena Rasulullah SAW juga melaksanakan hukum rajm. Rajm itu apa? Orang zina yang sudah bersuami maka dia dilempar batu sampai meninggal dunia. Apakah ini juga kontekstual? Sebenarnya bukan itu. Jadi Allah itu menurunkan hukum itu kadang sifatnya itu tadriji, atau tadriji itu apa? Periodik supaya tidak kaget bangsa itu. Orang Arab itu. Contoh terkait khomer. Khomer itu diturunkan 3 kali. Pertama itu wala taqrabu shalah antum sukara, ya kan? Kalau kamu sholat ya janganlah kamu itu mabuk, ya kan? Orang-orang akhirnya kalau sholat enggak, ya kan? Kemudian turun ayat lain. Kemudian terakhir itu dikatakan bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, ya kan? Fajtanibuhu la'allakum. Jadi yang namanya khamr itu haram. Haram. Jadi itu 3 tahap. Untuk mengharamkan khamr itu 3 tahap. Pertamanya ada peringatan, kemudian kalau sholat nggak boleh, ketiganya haram mutlak. Itu sesungguhnya adalah hukum yang sifatnya periodik saja. Tapi itu bukan berarti bahwa Al-Quran itu terpengaruh oleh ruang waktu. Memang di situ ada konteks benar bahwa karena Al-Quran itu turun di Arab, ada konteks di situ. Tetapi Quran itu sesungguhnya andai kata langit bumi itu nggak ada, andai kata langit bumi nggak ada, bangsa Arab nggak ada, Al-Quran itu sudah ada, kalamullah itu sudah ada. Terkait hukum khomer, terkait hukum rajam, terkait ayat yang nasih, yang mansukh, itu sudah ada. Kemudian Allah ciptakan alam raya dan sebagainya, kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran sudah ada, kenapa? Karena dia kalamullah, firman Allah yang azal. Dia adanya itu bersamaan dengan adanya Allah. Jadi konteks ini, karena Allah tuh kenapa kok bisa konteksnya itu bisa sesuai? Karena Allah itu seperti yang saya sampaikan tadi, mengetahui makan, wa ma yakun, wa ma sayakun. Allah itu tahu yang belum terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, itu Allah udah tahu. Makanya perintah larangan di dalam Al-Quran seperti itu. Ketika waktunya sudah tiba, turunlah ayat yang nasih.
maka ayat kedua menjadi mansukh dan lain sebagainya. Itu bukan berarti bahwa ruang waktu itu berpengaruh. Ruang waktu sama sekali tidak mempengaruhi Al-Quran. Karena Al-Quran andai kata nggak ada ruang waktu, dia sudah ada. Lebih duluan Al-Quran dibanding ruang waktu. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah, sifat Allah, sifatnya azal. Karena terkait ruang waktu inilah yang sering dijadikan sebagai argumen orang-orang liberal itu yang menggunakan teori hermeneutika itu, baik terkait dengan ayat yang nasikh dan mansukh, baik terkait ayat-ayat yang terkait dengan hukum periodik, tadriji, baik terkait ayat-ayat yang mempunyai ketersinggungan dan budaya seperti ayat dihar. Ayat dihar itu ayat yang sangat terpengaruh sekali atau sangat melingkupi budaya sekali, budaya Arab, karena dihar itu hanya ada di Arab pada waktu itu dan tidak ada di Indonesia. Dihar di surat Al-Mujadalah. Nah, ayat-ayat seperti ini atau argumen-argumen inilah yang sering digunakan oleh orang-orang liberal untuk menggunakan teori hermeneutika itu. Tetapi bagi kita yang menggunakan usul fikih, yang menggunakan ulumul Quran yang telah diwarisi oleh ulama-ulama sebelum kita tetap mengatakan memang benar bahwa di situ ada ruang waktu yang yang sama dengan waktu Al-Quran diturunkan, supaya kita mudah memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi ruang waktu itu bukan pembentuk teks. Al-Quran itu bukan dibentuk oleh ruang waktu. Karena Al-Quran sama sekali tidak terpengaruh oleh ruang waktu. Ruang waktu itu sekedar sebagai sarana bagi kita untuk memudahkan kita dalam memahami nas. Yang namanya asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran itu hanya sebagai sarana bagi kita untuk memahami nas. Tetapi asbabun nuzul bukan segala-galanya. Tetapi nasikh mansukh bukan segala-galanya. Karena tidak semua ayat itu mengandung nasikh mansukh, tidak semua ayat juga mengandung asbabun nuzul. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Amirul Muslihin. Ini mengenai kebiasaan di kampung. Tikonnya itu seperti nyadran. Tetapi karena si A ini seorang penyuluh pertanian yang diundang para petani atau kelompok tani yang nyadran tersebut. Tetapi si A ini hanya hadir, tapi juga ikut makan makanan yang telah disiapkan. Bagaimana hukum posisi akidah si A tersebut? Soal nyadran ini juga problematik ini, karena kadang nyadran ini setiap daerah dan daerah lain namanya sama tapi berbeda. Ada di beberapa daerah yang nyadran itu dia sekadar untuk melestarikan budaya. Dia menyembelih makanan atas nama Allah, makan makanan atas nama Allah, dia berdoa untuk Allah, hanya makannya bareng-bareng dan di kuburan, ya kan? Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya kan tidak ada masalah itu. Tetapi kalau nyadar sudah ini sembelih untuk leluhur, apa-apa untuk leluhur, kemudian ada sajian untuk leluhur, nah ini udah lain lagi kondisinya. Maka ketika kondisinya seperti yang pertama, nggak ada masalah. Oke. Ketika kondisi kasus seperti yang pertama hanya untuk setelah itu melestarikan budaya, dia semuanya atas nama Allah, doa kepada Allah, semuanya atas nama Allah, hanya untuk kumpul bareng-bareng, makan bareng, tapi atas nama nyadran, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah terkait dengan leluhur, terkait nyembelih untuk leluhur, terkait sesajen, lebih baik meskipun dia sudah beriman, ya itu dia makan bareng, sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi untuk menghindari itu lebih baik tidak datang. Saya di tempat saya juga masih ada tradisi nyadran dan keluarga saya nggak pernah datang dan tidak ada masalah gitu. Artinya ketika kita tidak datang, insya Allah tidak ada masalah. Mungkin ya bisa dengan banyak hal untuk kita tidak datang. Misal ini kita pergi keluar, ya kan, keluar kampung, alasannya ada acara apa, gitu kan, acara keluarga atau kemana, ya bisa aja. Oh, saya pas kebetulan di ini saudara saya di sana lagi, makanya saya ingin ngunjungin silaturahmi, gitu, ya kan, ada aja alasan-alasan. Jadi nggak bisa hadir, ya kan, bisa aja. Jadi banyak cara sebenarnya untuk kita tidak bisa atau tidak ikut menghadiri acara tersebut. Kalau Anda bisa tidak hadir, akan lebih baik, gitu aja. Tetapi ketika Anda hadir dan ikut makan, tetapi Anda niatnya karena Allah, Anda macam-macam karena Allah, itu nggak ada masalah. Tetapi lebih baik untuk
menghindari hal tersebut karena ini ya menyangkut keyakinan kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawabannya. Pada para jemaah, mungkin masih ada waktu untuk bertanya. Barangkali ada pertanyaan bisa ditulis di chat kolom. Ini di kolom sudah ada lagi. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Mas Firdaus. Pertanyaannya adalah, di kondisi pandemi sekarang ini, kita sering mendengar ungkapan, takutlah hanya kepada Allah, jangan takut pada virus corona. Bagaimana menurut Ustadz tentang hal ini? Suatu kali terjadi pandemi atau terjadi wabah virus taun di Syam. Banyak sahabat-sahabat Nabi kita yang terkena taun di Syam itu daerah Suriah ya sekarang ya, Suriah, Lebanon, Palestina. Itu banyak sahabat Nabi yang terkena virus taun dan banyak sekali yang meninggal. Mungkin waktu itu bisa 30.000 yang meninggal waktu itu. Sahabat Umar waktu itu makan ke Syam, cuman sampai pintu gerbang karena ingin tahu kondisi yang terjadi, sampai pintu gerbang dan tidak masuk. Hanya yang penting telah mengetahui kondisi yang di sana. Waktu ditanya para sahabat, kenapa nggak masuk aja, wahai Umar? Bukankah ketika kita masuk ke sana itu juga merupakan takdir Allah? Sementara Umar memilih untuk kembali ke Madinah. Maka kata Umar, ketika saya masuk itu takdir Allah, tetapi ketika saya keluar itu juga takdir Allah. Saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Jadi artinya apa? Bahwasanya kita itu sebagai manusia wahatainahun nastain, ya kan? Kita telah diberi dua pilihan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan itu terkait dengan sebab dan musabab. Bahwasanya benar kita harus takut kepada Allah, tidak takut oleh virus corona itu benar. Tapi kita juga harus menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kita terkena corona. Maka di dalam usul fikih dikatakan hifdzun nafsi itu termasuk daruriyatul khamsah atau maqasid syariah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kata Allah. Janganlah engkau melemparkan dirimu kepada kebinasaan. Nggak boleh. Sama halnya ketika kita ada harimau kan. Harimau, apakah kita ketika lari dari harimau itu kita tidak takut sama Allah? Ada harimau mau makan kita. Saya nggak tahu harimau kok saya takut sama Allah. Ya dimakanlah kita kan. Bedanya kalau harimau itu gede ya kan kelihatan. Kalau corona kan kecil ya kelihatan kan. Tidak ada. Jadi sama-sama ciptaan Allah kan, sama-sama hewan yang membahayakan gitu. Corona membahayakan, harimau juga membahayakan. Jadi ketika kita takut sama singa, takut sama harimau, kita lari, itu sebenarnya kita berusaha untuk menyelamatkan jiwa kita, dan itu sesuai dengan firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ketika kita itu keluar memakai masker, ketika kita tidak sholat Jumat, tidak sholat Idul Adha, tidak sholat jamaah karena kita khawatir terkena corona itu, sesungguhnya kita juga telah melaksanakan perintah Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kita melaksanakan sunnah Rasulullah bahwa kita tidak masuk kepada hal yang membahayakan, tidak masuk ke kampung yang terkena taun, yang di dalam juga jangan sampai keluar ya kan, harus isolasi. Itu juga bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kemudian kita terpancing oleh pernyataan orang itu yang mengatakan takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada corona. Ini sangat berbahaya. Ini bertentangan dengan firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Allah yang memerintahkan kok. Jadi kita menghindari corona itu Allah yang memerintahkan. Bukan karena kita nggak takut sama Allah, tapi Allah yang memerintahkan kita untuk menjaga diri kita supaya kita nggak binasa. Itu Allah, perintah Allah gitu. Jadi jangan dibolak-balik hukum itu. Nah, kan? Kita nggak usah di masjid, itu perintah Allah. Kita dapat rukhsah. Kita nggak jamaah sholat nggak sholat Id, nggak sholat Idul Adha, nggak sholat Jumat. Itu perintah Allah.
Wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Ayatnya ada. Jangan engkau melemparkan dirimu kepada kebinasaan, dan menjaga jiwa itu hukumnya wajib. Maka ketika ada orang, ini contoh lain, ada orang tenggelam, ada sungai ya kan, saya bisa berenang, teman saya nggak bisa berenang, dia masuk ke sungai dan dia tenggelam, waktu zuhur sudah mau habis, sudah mendekati asar nih namanya kan, sudah mendekati asar. Kalau saya bantu, saya nyebur ke sungai, waktu zuhur habis nih. Tapi kalau saya sholat dulu keburu tenggelam, mati itu. Mana yang didahulukan? Menolong orang ini dari kebinasaan. Dahulukan menolong orang dari kebinasaan, karena menjaga jiwa itu hukumnya wajib. Setelah itu sholatnya, andai kata dia sholat zuhurnya terlewat, ya dia bisa qadha. Kan seperti itu. Jadi jangan dibolak-balik dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan hukum syariat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Cikal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, kalau orang tua kita kerjanya haram, kita pastinya mau tak mau makan uang itu untuk kebutuhan. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal tersebut? Ini sebenarnya pertanyaan ini beberapa kali masuk dan cukup pelik ya, cukup pelik memang. Yang pasti ketika anak ini, terutama anak perempuan ya, karena anak perempuan itu di bawah tanggungan orang tua. Anak perempuan itu di bawah tanggungan orang tua sampai di menikah. Dan dia yang memberi makan, infak itu kewajiban orang tua. Maka ketika memang kondisi seperti ini dan dia tidak mungkin ada solusi lain, itu tidak masalah. Kalau untuk anak laki-laki, ketika dia sudah balik, sesungguhnya ketika dia sudah balik, dia itu sudah mempunyai tanggungan kewajiban untuk mencari nafkah sendiri. Sesungguhnya, kalau dia bisa, akan lebih baik dia makan dari apa jerih payah dia sendiri yang halal. Tetapi ketika tidak bisa, makanan yang haram dari orang tua itu, dia niatkan Bismillah ya Allah, karena saya ini yang saya belum bisa melakukan apapun, dan ini adalah hibah dari orang tua saya berdoa kepadamu mudah-mudahan ini tidak menjadi daging yang halal, yang tidak menjadi daging yang haram. Itu aja. Kalau perempuan, ya itu memang dia nggak sanggup, dan itu dia memang masih di bawah jaminan orang tua, maka itu tidak ada masalah bagi yang perempuan. Meskipun demikian, dia juga harus sering-sering mengingatkan. Andai kata dia bisa mencari hal lain yang halal, itu lebih baik, laki-laki ataupun perempuan. Tapi ketika tidak bisa, kalau perempuan itu jelas di bawah orang tua, kalau laki-laki ketika dia sudah balik, maka usahakan untuk mencari makanan dari hasil keringatnya sendiri yang halal. Andai kata tidak memungkinkan, berdoalah kepada Allah, ya Allah, saya tidak mampu, saya makan makanan dari hasil orang tua yang haram ini, ya Allah, saya berdoa kepadamu, ampunilah saya, jadikanlah ini daging yang halal, bukan menjadi daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Pak Ustadz. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya lagi. Sangat menarik pembahasan malam ini dan sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Mungkin kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada para jemaah yang telah hadir. Terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Wahyudi yang telah memberikan pemaparan yang sangat jelas, pencerahan terhadap kita semua. Pada dasarnya, dalam setiap langkah kita, itu selalu diawasi oleh dua malaikat yang selalu mencatat kebaikan atau keburukan yang kita perbuat. Jadi, dalam setiap langkah kita harus tetap dalam keadaan beriman dan percaya. Baik,
Ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk. Mungkin ini menjadi pertanyaan penutup. Pertanyaannya adalah, jika ada seorang pimpinan di sebuah desa, kebetulan orang tersebut membawa perubahan yang bisa dikatakan positif untuk kemajuan desa tersebut, kemudian beliau membuka lahan atau hutan bekas petilasan dengan tujuan tempat tersebut diperuntukkan untuk ziarah sebagai tempat pengabul keinginan atau kekayaan. Bagaimana tanggapannya, Ustaz? Terima kasih. Baik, yang positifnya kita syukuri, kita terima kasih, ya kita sampaikan baik-baik bahwa apa yang telah disampaikan merupakan, apa yang telah dihasilkan merupakan hal yang sangat positif dan kita mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Tetapi ketika dia itu membuka makam tertentu, makam leluhur untuk dijadikan sebagai sarana yang tidak baik untuk maksiat, diantaranya adalah sebagai pengabul doa, ya kan. Kalau ini kan sebenarnya riskan ya. Riskan. Ini apa ya? Kalau dia memintanya kepada leluhur ini, maka itu sudah jelas musyrik. Tetapi kalau segera tawasul saja, ini khilaf antar ulama. Tawasul itu kayak yang biasa dilakukan oleh orang saudara-saudara kiai, saudara-saudara dari Nahdlatul Ulama itu, dengan perantara kiai dia berdoa, dan perantara orang yang meninggal dari berdoa, tapi bertawasul kepada Allah. Ini menjadi khilaf antar ulama. Di Muhammadiyah itu cenderung tidak membolehkan. Muhammadiyah itu tidak bolehkan. Kalau di kalangan NU itu menjadi tradisi. Kalau seperti ini, kalau yang sifatnya tawasul, karena ini masih khilafiyah, ya barangkali tidak ada masalah. Kita tergantunglah kalau masyarakatnya itu menerima, ya. Tapi kalau memang itu bukan untuk tawasul, tetapi dia itu benar-benar untuk meminta kepada leluhur, ini berbahaya, ini terkait dengan hal yang prinsipil di dalam akidah kita. Maka sebagai seorang muslim, Anda bisa mengajak beberapa orang, beberapa kelompok untuk sama-sama menghadap ke kepala desa untuk tidak melakukan itu. Silahkan petilasan tersebut direhab, diperbaiki, dijadikan tempat wisata atau apalah, tempat ziarah, tetapi bukan untuk meminta-minta. Kalau itu digunakan untuk meminta-minta, lebih baik tidak dilakukan. Lebih baik dana digunakan untuk kebutuhan yang lain, karena ini terkait dengan akidah. Ini berbahaya, terkait dengan urusan akidah. Kalau kita menjerumuskan satu orang ke neraka, itu sangat berbahaya. Makanya jangan sampai, kan dalam Al-Quran kan saling tolong menolong ta'awun bil wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, ya kan? Saling tolong menolong dan kebaikan, jangan saling tolong menolong dalam kemaksiatan. Yang penting kita bisa menyampaikan. Andai kemudian kita menyampaikan itu kemudian tertolak, ya kan, andai kata ada apa-apa, kita sudah bari, kita andai kata kalau di akhirat itu kita ditanya sama Allah, saya sudah menyampaikan kan itu. Jadi kita sudah di depan Allah itu kita sudah punya argumen, kita sudah punya hujah. Tetapi kalau kita diam-diam saja, kemudian ternyata itu untuk maksiat, ketika nanti kelak kita ditanya Allah, kita tidak bisa menjawab dan kita akan kena dosanya. Yang penting disampaikan. Kalau Anda sendiri sulit, mungkin Anda dengan kelompok beberapa orang menghadap, insya Allah dengan pernyataan yang baik-baik, Anda puji kreativitasnya kepala desa itu, Anda kasih semangat, Anda kasih penghargaan, insya Allah bangga. Hanya kemudian Anda kasih catatan, hanya untuk yang ini, mohon maaf, menurut kami begini, dan ini sangat berbahaya bagi kami, dan menurut kami kurang sependapat dengan yang ini. Mohon bisa ditinjau ulang. Nah ini aja. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, kelak di akhirat kita sudah terbebas dari pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, tampaknya jelas sekali penjelasan dari Bapak Ustadz mengenai hal tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Wahyudi Sarjito Abdurrahim. Insya Allah kajian rutin kita akan bertemu 2 minggu ke depan, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan jam yang sama. Insya Allah kita bisa bersilaturahmi kembali. Baik, akhirul kalam. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Billahi bisabil haq, fasbiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.